Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam, amma ba'd. Teman-teman semua, sahabat-sahabat yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pelajaran sebelumnya kita telah membahas tentang syarat-syarat untuk mengqashar salat. Kita telah membahas dari syarat pertama, kedua, ketiga, dan juga permasalahan-permasalahan yang muncul pada syarat ketiga. Alhamdulillah, sekarang kita akan lanjutkan pelajaran kita. Kita akan membahas tentang syarat-syarat mengqashar salat yang selanjutnya. Adapun syarat yang keempat, safar itu niatnya harus jelas tujuannya. Ya. Untuk apakah safar kita itu? Apakah safarnya untuk bisnis atau hal-hal lainnya? Jadi safar-safar yang niatnya tujuannya tidak jelas, untuk apa dia berpergian, maka safar ini dilarang untuk mengqashar salatnya. Misalnya ada orang dari Jakarta, dia mau jalan-jalan misalnya ke suatu kota. Kita anggaplah kota Solo misalnya. Sampai ke kota Solo, dia nggak ada tujuan sama sekali. Pengen hadir aja ke Solo. Oleh karena itu penting oleh kita menanamkan niat ketika kita melakukan perjalanan, kita tanamkan niat untuk apa kita pergi. Ketika kita misalnya ke Solo, ya tanamkan niat misalnya mau melihat pemandangan ciptaan Allah Subhanahu wa taala sehingga mentafakuri daripada ciptaan Allah, maka pahalanya akan besar sekali. Atau akan membahagiakan keluarga, pahalanya besar. Tapi kalau niatnya tidak jelas, maka dia dilarang untuk mengqashar salat. Misalnya dia main ke Solo untuk hanya bermain-main, tidak jelas tujuannya apa, maka dia tidak boleh melakukan qashar dalam salatnya. Adapun syarat yang kelima, safarnya itu harus 2 marhalah, ya. Seperti yang kita udah jelaskan sebelumnya, safar itu bisa memenuhi syarat qashar harus minimal 2 marhalah. Apa itu satu marhalah? Satu marhalah itu dihitung pada zaman dahulu dikira-kira perjalanan sehari semalam menggunakan kendaraan umum. Misalnya seperti unta, keledai, bukan seperti kendaraan kuda yang pacunya dengan cepat. Tapi ketika dengan unta keledai, kira-kira sehari semalam berapa jauh dia bisa berjalan. Itu dikatakan sebagai satu marhalah. Nah, oleh karena itu minimal daripada perjalanan seseorang, dia boleh mengqashar, memotong, memangkas sholatnya adalah 2 marhalah. Ulama berbeda pendapat tentu. Berapa ukuran daripada 2 marhalah tersebut. Banyak ulama-ulama ada yang mengatakan 78 sudah masuk kepada 2 marhalah. Ya, ada juga dalam beberapa kitab lain yang masyhur disebutkan 83. Adapun dalam kitab ini disebutkan 82 km dia sudah cukup sampai 2 marhalah. Jadi kalau kita sudah sampai 82 km perjalanan, maka kita sudah boleh mengqashar salat kita. Lalu dari mana dihitungnya? Maka akan dijelaskan. Nah, dijelaskan pada syarat ke-6. Adapun syarat yang ke-6, kita udah tahu tadi syarat ke-4 niatnya harus jelas. Syarat ke-5 jaraknya harus lebih daripada 2 marhalah. Atau dalam kitab ini disebutkan 82 km. Adapun yang ke-6 melewati batas wilayah, ya. Dihitungnya itu batas wilayah. Misalnya Jakarta, keluar dari Jakarta baru dihitung titik 0 sampai kota tujuan kita. Jadi dihitung 82 km itu bukan dari kita keluar rumah, tapi keluar dari wilayah kita. Misalkan kita ada di Jakarta, mau pergi ke Solo. Maka ketika keluar dari Jakarta itu baru dihitung mulai penghitungan daripada 82 km tersebut. Sampai ketika melebihi 82 km, dihitung batas terakhirnya kapan? Batas terakhirnya adalah ketika masuk kota tujuan kita. Bagaimana tanda-tanda masuk kota, keluar kota? Mungkin ada beberapa kota yang ada pagernya, ada gapuranya, maka jelas. Ya, mungkin zaman sekarang gitu ya. Keluar Jakarta ada tulisan selamat jalan. Masuk Jakarta ada tulisan selamat datang. Ya itu bisa, itu jelas. Ataupun misalnya tidak ditemukan batas-batas seperti itu. Misalnya ada di gurun pasir mungkin ya. Mungkin ada di gurun pasir, tapi insya Allah sekarang mudah, ada Google Maps. Tapi kalau dulu gimana? Nggak ada perbatasan, tidak ada Google Maps, maka di suatu kota, ya, maka ketika dijeda dengan bangunan-bangunan atau lapangan yang luas, maka itu dia masuk kepada kota berikutnya. Itu dihitungnya seperti itu.
Maka lengkaplah pelajaran kita kali ini. Kita menambah 3 syarat lagi. Syarat yang keempat, kita harus mempunyai niat yang jelas. Yang kedua, adapun syarat yang kelima adalah untuk melebihi daripada 82 km atau 2 marhalah. Dan syarat yang keenam, harus keluar dari wilayah kita. InsyaAllah mudah dipahami bagi kita semua. Semoga ilmu yang kita dapat bermanfaat insyaAllah. Wal akhir in uridu ilal islah ma stata'tu wallahu muwaffiq lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.